A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ngiring kita sama-sama niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan untuk mengarungi sisa daripada umur kita dengan status kita sebagai hamba Allah. Mengetahui status kita sebagai hamba Allah itu penting agar kita tahu diri. Kalau kita nggak sadar status kita itu hamba, itu repot. Kita pasti lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak pesimisnya, dan tidak yakin sama Allah. Tapi kalau kita sudah tahu status kita adalah hamba, hamba itu sifatnya lemah, ada rasa malasnya, pasti butuh sama Allah. Pasti kita juga berusaha terus meningkatkan iman, ya imun, ya semuanya kita gantungkan kepada Allah. Maka status kita sebagai hamba itu harus kita pegang betul, karena kita ini adalah abdullah, kita ini adalah hambanya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang Kitabul Jami' di bab adab ya, nomor 1 sampai nomor 4. Bagaimana larangan orang berbisik-bisik kalau itu mereka sedang ya, bertiga. Ada satu yang dibiarkan, lalu dua ini berbisik-bisik ngomongin yang ketiga. Ya, ini tidak dibenarkan. Tapi kalau dalam keramaian itu menjadi satu yang dibolehkan. Kita masuk ke hadis nomor 5. Ini kayaknya nomor 5 juga sudah terkait tidak boleh menggeser atau mengusir orang yang sudah lebih dulu duduk ya di majelis. Afwan. Ya, kita nomor 6 sekarang. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas, ia meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadah. Kalau orang itu sudah selesai makan, sudah selesai, jangan cepat-cepat dicuci, jangan cepat-cepat dilap. Ya, apalagi yang beragi yang sekiranya masih nempel-nempel di jari-jarinya. Ada jenis makanan yang tidak membekas di jari kita, di tangan kita ya, sehingga bisa saja langsung dicuci. Tapi kalau model makanan itu lengket ya, dia masih ada berbekas bumbunya kah, apanya kah di jari kita, jangan cepat-cepat dikasih tisu, jangan cepat-cepat dicuci atau dimasukkan ke kobokan. Kalau sekarang kan modelnya pakai batiko gitu ya, ditumpahkan begini. Itu jangan cepat-cepat. Ini bicara sunnah ya. Ini kita bicara sunnah. Kalau mau cepat-cepat buru-buru silahkan. Dikatakan bahwasanya hatta yal'aqaha au yul'iqaha,
sampai dia menjilat bekas makannya, atau dia menjilatkan jarinya kepada orang lain. Siapa orang lain di sini dijelaskan anak atau istri. Ya, jangan kepada orang yang di sampingnya. Nah, jilat-jilat semua, saling jilat gimana? Saya nggak bisa bayangkan itu. Kalau semuanya saling jilatin, iya kita ini teman, kita ini satu majelis, tapi nggak mungkin lah. Tapi kalau sama istri itu menjadi sunnah. Makanya yang kadang pribadi ini mengamalkan, tapi kadang juga tidak. Biasanya kalau makan suapan pertama itu, kalau lagi makan sama keluarga itu, saya suapan pertama tuh saya kasih anak atau istri. Bagaimana nanti ditimbal balik. Itu dipraktekkan, indah sekali. Ya. Tapi yang agak nah, ini kalau di rumah, statusnya di rumah. Jangan kalau di depan umum, kalau di depan umum nanti yang keluar gini, susah. Kalau di rumah kan gak ada yang lihat. Nah, jadi silahkan dipraktekkan. Nah, kalau untuk jilat menjilat emang agak gimana gitu. Tapi kalau suapan pertama, makanya saya mengganti jilat di akhir itu agar di awal. Tapi ini amalan sunnahnya Rasulullah. Bagaimana kalau makannya pakai sendok? Nah, memang zaman dulu kan nggak ada di sini. Ini kalau kita bicara makanan yang pakai tangan makannya. Sekarang ada pertanyaan nih, makan tuh pakai apa? Pakai tangan ya. Saya dulu pernah nanya hal begini, Pak Indrasi, makan pakai apa? Pakai ayam, dia bilang. Saya mau salahin bener, mau dibilang bener salah. Makan sama apa? Sama ayam, dia bilang. Jadi pakai apa? Ini sama ini nggak tahu, dia bingung, anak-anak bingung bedakan lauknya apa sama menggunakan apa. Pakai apa? Pakai ayam. Oh, lauknya berarti paham. Makan pakai apa tadi? Pakai ikan. Jadi wah susah juga nih. Harapan kita jawabannya pakai tangan atau sendok. Nggak bisa disalahkan itu. Sama kasih soal. Oh gitu ya? Oh gitu. Enggak, tapi pemahaman anak kecil, pemahaman anak kecil. Dari segi bahasa kan sudah keliru gitu bahasa. Kalau ini Pak Datu, coba saya tanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari, jawabannya apa? Dari apa malaikat? Dari nur itu apa sebenarnya? Cahaya ya. Itu Pak Datu, kepala sekolah. Kalau anak SD dari dulu. Ayo, salah nggak itu? Nggak salah nggak itu? Untuk ukuran anak kecil itu saya benarkan ya. Saya juga salah buat soalnya. Maksud saya nih. Iya, tapi kan anak-anak pahamnya dari dulu. Malaikat diciptakan Allah dari dulu. Aduh, Masya Allah. Pertanyaan terbuka terlalu, jadi semua bisa masuk gitu. Memang anak-anak itu sulit saya musalahkan ya kayak gitu-gitu. Dari mana? Dari dulu. Dari apa? Dari dulu. Allah. Ya. Jadi ini kalau kita bicara makan pakai tangan ya, tangan. Jadi kalau mau dipraktekkan boleh. Tapi ada kalanya makan kita tuh pasti pakai alat. Makan kolak panas, makan rawon kan sulit tuh pakai tangan. Tapi ada kalanya ketika saya itu untuk amalkan sunnah, silakan aja deh ini kan. Dijelatin ya. Ya. Apanya? Oh iya. Pegangnya tetap pakai tangan ya sudah. Bener dapatnya. Jadi intinya sesekali perlu diamalkan, khususnya untuk kita diri sendiri, dijilat dulu baru dicuci tangan, masukkan kobokan atau ini. Jadi ya dijilat. Jilat kan kalau Rasulullah tuh kalau sunnahnya tuh 3 jari, tapi kadang kita susah mau 3 jari. 3 jari itu melibatkan 3 ini. Tapi kita kadang bergaung. Nah, biasanya dijilatnya tuh tengah dulu ya, tengah, telunjuk, jempol. Nah, tapi kadang merembet ke sini nih makan ya udah baru di ini kan. Jadi setelah nih wajib setelah kita bicara. Jadi jangan cuci, jangan lap kecuali setelah dijilat. Kasih isyarat bahwasanya sekiranya kita niatnya itu mengamalkan sunnah. Kenapa? Karena memang sunnah itu
amalnya Rasulullah SAW. Ya. Boleh dihisap. Nah ini pentingnya juga kuku kita juga harus ini steril kan. Nah gimana kalau dia panjang terus. Saya kadang menemukan orang misalnya mohon maaf kukunya disisakan satu panjang. Untuk apa? Untuk garuk katanya. Aduh ya. Ya. Dihisap dan menjilat mana bedanya? Ya ini dijilat gini, dijilat. Jadi kayak lidahnya. Sama juga dia. Kalau menghisap kan beda. Ya artinya tuh kalau dia masih ada di sini dihisap juga nggak apa-apa lah. Jadi maksud saya itu begini, kita ketika memahami teks ini, kalau redaksinya jilat ya dijilat. Tapi kalau memang ada yang harus dihisap ya udah dihisap. Nggak apa gitu kan? Tapi intinya nih di bahasanya tuh yulikoha itu artinya dijilat. Sehingga jangan sampai artinya biar jangan sampai mubazir kan sering kita kan ya. Bahkan sampai ketika misalnya kita makan terakhir itu memang sunahnya tuh kita minum, kita kumur-kumur kita minum, kita telan. Jangan sampai masih ada di gigi kita kumur gitu. Karena nasi sisa yang ada di itu bagusnya memang ditelan. Ya, jadi minuman terakhir kita setelah makan tuh di kumur-kumur telan ya. Enggak usah jijik ya, aslinya di mulut kita. Itu bukan sesuatu yang ini ya. Yang agak jijik itu kalau dari mulut orang masuk ke kita. Nah, itu jadi masalah. Oke, ini nomor 6 ya. Jadi sudah jelas, silahkan dijilat atau dijilatkan ke keluarganya. Nomor 7. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallima saghiru 'alal kabir. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hendaklah yang muda, yang lebih kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua, lebih besar, lebih dewasa. Artinya sunnah dan anjuran memulai salam itu dimulai dari yang lebih kecil. Ya, murid ke guru, adik ke kakak, gitu ya, anak ke orang tua. Wal maru 'alal qa'id, dan yang jalan kepada yang duduk. Tapi ini konteksnya agak sulit untuk hari ini ya. Agak susah kalau yang ini. Kalau dulu mungkin belum banyak kendaraannya nggak secepat sekarang. Ya. Bagaimana kita Waalaikumsalam, malah nanti kesannya nggak sopan. Tapi kalau seandainya memungkinkan, ya kalau kita jalan kaki, mungkin assalamualaikum. Ini sunnah. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Jadi ini adab ya. Tapi ada kalanya boleh juga kalau yang kebalikannya itu memulai salam. Jadi nggak ada, ini tidak sebuah keharusan, tapi ini adalah babul adab. Ya. Dan dikatakan dalam riwayatin li Muslim warraqibu 'alal masyi, orang yang berkendara kepada orang yang jalan, sama dengan yang jalan dan yang duduk, itu kurang lebih. Ini sudah jelas. Jadi yang sekiranya sudah jelas, mudah dipahami, kita langsung lanjut. Nomor 8. Gimana? Berarti dia tidak dapat. Oh gitu. Ya, jadi ini kan anjurannya Rasulullah Muhammad SAW. Baiknya demikian. Ya, samalah kayak ketika nanti ada bab tentang apa namanya makan dan minum berdiri. Nah, bukan berarti yang berdiri itu tidak mengamalkan sunnah. Jadi apa namanya mendapat tahrim, tidak. Jadi sama kayak ini. Kalau dia kebalikannya, berarti dia tidak mengamalkan sunnah, tapi silahkan, bagus bagi dia. Bagi dia memulai salamnya dapat pahalanya. Gitu Pak ya. Jadi ini bukan mutlak ya, bukan mutlak. Kata-kata Arab, kata bahasa Arab ketika liyusallima hendaklah. Nah, hendaklah ini bukan seharusnya, bukan gitu maknanya. Jadi tidak wajib, tidak anjuran. Sama kayak tadi itu. Ketika menjilat sisa makanan, itu juga bagian. Karena ini babul adab. Adab tuh kaitannya erat kaitan dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Gitu wajib ya? Boleh. Tapi sunnah yang dianjurkan ini gini, ada di hadis yang lain memulai salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Jadi begini, dia akan ketemu dua hal. Ini hadis yang pertama, bahwasanya yang muda lebih dulu pada yang tua. Tapi di hadis yang lain dikatakan yang memulai salam duluan dapat pahala
sunnah. Nah, ketika yang mendengar menjawabnya itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, dia sama sekali tidak bertolak belakang. Jadi sempatnya siapa saja yang duluan. Kadang kan kita jalan tuh nggak mesti yang ya sedang jalan ngelihat duluan kan. Kadang dia lagi nunduk ngeliat HP atau lagi ngelamun, yang nyapa yang duduk duluan. Nah, masa kita mau diem-dieman lemah? Jangan gara-gara belajar ini nanti lah. Nah, dia lebih mudah. Saya nggak mau salam. Saya nggak mau salam. Akhirnya nggak dapat pahala sama-sama kan nggak enak tuh. Nah, jadi ketika memahami dua hadis yang nampaknya ini nggak bertolak belakang, sama-sama punya ini, sama-sama punya landasan yang satu. Silahkan hendaknya yang kecil memulai dulu, tapi bilang memulai salam itu sunnah. Ya, yang mendengar wajib menjawab gitu. Beda halnya kalau lagi misalnya ada bajang-bajang duduk nongkrong, cewek lewat pakai jilbab, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah itu tidak menjadi sebuah keharusan jadi jawab karena goda itu. Ya, lain halnya nanti, sombong amat. Oh. Ya itu main-main tuh malah mainkan apa namanya salam. Jadi saya rasa boleh. Jadi yang kita hadapi misalnya ini kan masyarakatnya dia campuran. Ada agama lain misalnya ada, Islam ada. Nah, terus mayoritas yang non Muslim di sana. Tapi yang Muslim ada. Nah, apakah kita disunahkan mengucapkan salam atau bagaimana gitu? Kepada semua jamaah itu, selama ada satu orang Muslim silahkan diucapkan. Selama ada satu orang. Sunnah kita. Ya sunnah. Kalau memang satu orang ada, jelas-jelas satu Muslim ya, silahkan. Terus kedua, salam yang dipakai sekarang kan yang kita pakai kan salam Muslim. Nah, bagaimana kalau orang itu memakai salamnya orang non Muslim? Jadi Muslim dipakai, non Muslim tidak dipakai. Yeah. Tiga agama, tiga salam. Nah, bagaimana hukumnya kita selaku Muslim seperti itu? Saya termasuk orang yang kalau dapat kesempatan ngomong di lintas agama, saya hanya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Enggak saya pakai yang itu saya kenapa? Karena tidak ada keharusan kita harus menyampaikan itu. Pakai saja yang ngomong selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Itu sudah terhormat, sudah bentuk penghormatan kepada mereka dari kita. Jadi jangan kita namu, jangan ini. Jadi saya rasa ini kadang Menteri Agama itu kan mengucapkan juga seperti itu. Menteri Agama yang kemarin. Iya. Assalamualaikumnya diucapkan semua itu kan semuanya ya di sana semuanya kan dia kayak itu. Ya. Gini ya, saya bukan merasa lebih pintar dari Menteri Agama, tapi Menteri Agama itu juga satu manusia. Kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama yang kita lebih pegang, saya lebih percaya pendapat yang mengatakan cukup dengan salam dan pakai saja bahasa Indonesia yang bisa dimengerti dan dipahami. Tapi bukan berarti saya menyalahkan kalau Bapak Ibu ada yang memakai itu. Nah, tapi kalau saya alhamdulillah nggak pernah lisan ini mengucapkan itu karena itu bentuk, kalau saya meyakini itu bentuk pengakuan akan ini toleransi kita semuanya. Jangan sampai ini ya, jangan dikatakan kita nggak mengucapkan itu terus dianggap nggak toleran, kita nggak mau. Jadi saya lebih nyaman kalau kita cukup menggunakan salam dan selamat pagi. Tapi nanti misalnya, tapi kalau yang Menteri Agama sekarang Prof. Nasaruddin Umar saya belum pernah lihat ini. Apakah nanti akan ada saya nggak tahu. Tapi yang jelas penghormatan kita kepada orang-orang sesama ya ini adalah sebatas tidak mengganggu upacara mereka, tidak mengganggu hak mereka untuk beribadah. Karena surat Al-Kafirun ya kita sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu memang menyebut mereka dengan kata-kata kafir itu mereka nggak boleh tersinggung itu. Kenapa? Itu bahasa Al-Qur'an. Ya, bukan kul ya ayyuhan non muslim, bukan gitu. Tapi memang kafir itu adalah bahasa Al-Qur'an yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan sampai
dianggap kalau kita bilang istilah kafir lalu mereka tersinggung, enggak. Nah, cuma ada bahasa-bahasa yang untuk memperhalus. Tapi intinya, insyaallah ya, kita hidup di Lombok Utara ini ada 3 agama bersama saudara-saudara kita. Bahkan Rasulullah menganjurkan kalau mereka mendahului dengan assalamualaikum, kita cuma wa'alaika saja. Tidak boleh bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena rahmat Allah dan barakatullah itu tidak untuk mereka. Kita hanya bilang wa'alaika saja. Wa'alaika. Walaupun mereka bilang fasih bilang itu. Karena ucapan assalamualaikum sudah umum. Kadang mereka memakai itu bisa. Boleh. Kemarin ini kejadian ini saya sendiri, Pak. Jadi Pak ini tamu ini duduk di Buddha. Saya tidak tahu dia orang Buddha kan. Assalamualaikum. Nah, bagaimana saya kan mengucapkan salam terhadap orang yang non-Muslim. Nah, bagaimana itu hukumnya gitu? Saya mengucapkan itu. Tapi tidak tahu. Kalau kita tahu, jangan diucapkan. Kalau kita tidak tahu, ya rufi'al qalam. Segala sesuatu yang tidak dasarnya adalah tidak diketahui. Setelah dia tidak jawab itu baru saya ingat. Ya berarti selamat pagi saja dirubah. Pakai istilah selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Di rumah. Duduk di rumah itu. Insyaallah. Karena nggak mungkin kita nanya Bapak agamanya apa, kan nggak mungkin gitu. Sama, jadi kita kan bersaudara tuh ada namanya ukhuwah Islamiyah, ini sesama Islam. Ada ukhuwah watoniyah, sesama warga negara, keluarganya. Ada ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Mohon maaf Bapak Ibu nanti ketemu orang, digrek, kecelakaan, pinggir jalan. Masa kita mau tanya agamamu apa? Atemu mana, saya mau lihat agama. Kalau kamu agak iman saya tolong, enggak gitu. Jadi kalau lihat orang kecelakaan, tuh usah tanya, bawa, amankan, minimal hubungi kalau kita nggak berani. Pinggirkan dia. Ya, artinya minimal kita taruh di tempat yang aman, kita hubungi orang pihak-pihak yang bisa. Jadi jangan kita tuh jadi orang saking mau bilang saya akhirnya enggak mau bersinggungan sama sekali. Jual beli enggak boleh, jual beli itu boleh, ada gotong royong di masyarakat, bersihkan got bareng-bareng boleh. Jadi hal-hal yang semacam itu tidak ada batasannya. Yang ada batasannya ketika sudah terkait akidah. Mereka ada upacara jangan diganggu, mereka ada upacara keagamaan jangan diganggu. Sebagaimana kita juga, makanya lakum dinukum waliyadin itu adalah tuh bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, jadi saya rasa ini penting. Saya tidak sekali ditanyakan masalah salamin dan jawaban saya sama dari dulu, alhamdulillah. Kalau saya pribadi, ini karena saya ditanya maka saya apa yang jawab yang saya amalkan dan yang saya tahu, saya pahami. Saya hanya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi sudah, tidak usah pakai ini. Bagaimana di akhirnya ya, itu ya. Jadi ya kita lanjut yang ke-8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'alal jamaah idza marru ayusallima ahaduhum. Ya. Cukup kata Rasulullah jika ada satu jamaah gerombolan komunitas rame-rame jalan ketemu dengan jamaah yang lain atau ketemu dengan orang, cukup satu yang mewakili salam. Artinya satu sudah menggugurkan kesunahan untuk semuanya. Sama ketika kayak sholat jenazah, itu fardu kifayah. Fardu itu wajib, kifayah itu cukup. Satu kampung nggak ada yang sholat jenazah, berdosa semuanya. Tapi ada berapa gelintir orang yang menunaikan, semuanya tercukupi, terwakili. Maka sama, assalamualaikum semuanya. Sebagaimana wa yuzzi'u anil jamaah ayyuraddu ahaduhum. Jawabnya pun boleh satu orang. Nanti ada jamaah datang misalnya, kita tengah-tengah pengajian, assalamualaikum. Ada yang jawab, ya sudah cukup diwakili. Mengucapkannya boleh satu orang, ya, mewakili jawab juga satu orang. Jadi ini udah jelas. Ya, jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah yuslih balakum. Ini singkat karena sudah sering kita ini. Kalau ada yang bersin ucapkan alhamdulillah.
Kalau dia sudah bilang alhamdulillah, maka sunnah bagi yang mendengar itu bilang yarhamukallah. Kalau enggak sunnah. Ya. Kalau enggak dengar. Ya, makanya disuarakan memang alhamdulillah sebagai syiar. Enggak usah gengsi, enggak usah malu, enggak usah takut dibilang sok alim. Ya Allah, kita ini kadang mohon maaf ya, megang tasbih malu, megang HP lama-lama biasa aja. Ya, megang Quran ngeliat kiri kanan malu. Kita ini sering dibuat sama dunia dan keadaan sekeliling kita ini malu untuk nampak alim. Padahal alim itu tuntutan. Ya, nanti jangan sampai gara-gara, saya malu ke masjid, takut riak saya nggak mau jadi muazin, takut riak, nggak mau jadi imam. Kalau semua orang berpikir seperti itu, sepi masjid, tidak akan syiar agama, tidak akan tegak. Ya, tidak usah buat masjid. Ngapain buat masjid? Takbiran nggak berani, terawih nggak mau. Jadi susah. Makanya saya selalu menggalakkan ada amal-amalan, amal anak-anak itu biar membangkitkan semangat, biar ada syiar. Orang jamaah haji mau berangkat ada serakalan. Carikan saya di KL orang berangkat haji, tetangganya nggak tahu, ada nggak? Nggak ada, karena dia bersyukur, dia proklamirkan syukur itu dengan bentuk, Pak mohon doa restu saya mau berangkat, minta maaf, semoga saya jadi haji yang mabrur. Ada anaknya, dia akikah, dia ngurisan, syukur itu ditampakkan. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, terhadap nikmat Tuhan itu tampakkan, ucapkan, zohirkan sama manusia. Jadi apa namanya, nikah ya itu bentuk syukur, tampakkan. Jadi syiar agama. Nah, falyakul apa namanya, yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi setelah bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, ya falyakul yahdikumullah yuslih balakum, semoga Allah memberikanmu hidayah dan memperbaiki hati dan keadaan. Kita skip nih cepat nih. Selanjutnya, la yashrabanna ahadukum qa'iman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperkenankan, janganlah kalian minum berdiri. Ini ada pembahasan. Di hadis yang lain, Rasulullah pernah minum berdiri, khususnya ketika air Zam-Zam saat itu. Rasulullah juga pernah dan bahkan lebih sering duduk. Para ulama menjawab, orang awam bingung nih, yang mana benar nih, berdiri atau duduk nih? Yang satu dibilang dilarang berdiri minum. Gimana kalau ini duduk? Sedangkan Rasulullah juga pernah berdiri. Nah, ini yang benar. Para ulama itu menjelaskan satu jawaban yang sangat bagus. Pernahnya Rasulullah minum berdiri agar jangan dianggap minum berdiri itu haram. Yang ulangi. Pernahnya Rasulullah berdiri, Rasulullah sadar saat minum berdiri itu banyak sahabat yang menyaksikan, agar jangan disangka kalau minum berdiri itu haram. Ini bijaksananya Rasulullah. Suatu ketika, ini contoh yang lain, Rasulullah itu lagi makan, anggap lagi apalah ya, kayak macam undangan kenduri pada maghrib. Ketika itu lauknya daging onta. Tiba-tiba, ya mungkin daging onta, kata perutnya jamaah kan terpancing panas gitu ya. Ketika akan menjelang Isya itu tercium bau yang kurang sedap. Wah keras, buang angin. Pelakunya ini malu nunduk. Rasulullah tuh yang paling paham sahabat, paling mengerti sahabat. Kalau Rasulullah bilang, sahabat yang nanya, siapa yang buangin, Rasulullah tuh bijaksana sekali. Dia tahu siapa sahabat itu nunduk gitu ya. Agar tidak mempermalukan, Rasulullah mengeluarkan fatwa saat itu, yang makan daging onta wudu. Yang makan daging onta wudu, akhirnya semuanya wudu untuk mendirikan sholat Isya. Itu agar menyelamatkan satu sahabat tadi yang buang angin. Makanya sekarang ada yang mengamalkan setiap makan daging onta, ada yang wudu, ada yang tidak. Jadi jangan disangka hal-hal semacam ini bertentangan, itu cerdasnya Rasulullah. Nah kalau sekarang di Mekah, Madinah, kalau dia makan onta itu daging onta, ada yang wudu karena ngamalkan. Rasulullah pernah memerintahkan yang makan onta, termasuk Rasulullah, karena Rasulullah juga makan. Ayo semuanya yang makan daging onta wudu, artinya nggak ketahuan, selamat dia yang buang angin tuh.
nggak ketahuan jadinya. Itu hebatnya Rasulullah. Kan ada juga ulama yang pura-pura tuli kan, pernah dengar ya itu? Ada ulama ini luar biasa. Ya. Si ibu ini curhat tentang keluarganya. Ada kan kadang kita buang angin yang tidak terkontrol ya, tiba-tiba keluar, katakanlah tut gitu. Ibu yang mau curhat tuh malu, merah mukanya depan Syekh. Syekhnya pura-pura nulis. Syekh, apa? Kurang keras. Dia pura-pura tuli untuk menjaga perasaan ibu itu. Sampai dikatakan di riwayat itu dia pura-pura tuli selama 40 tahun sampai ibu itu meninggal. Ini kisah nyata, silahkan cari, ada di internet, ada di YouTube. Sebegitunya adab ulama-ulama kita, apalagi Rasulullah. Nah, jadi jangan disangka Rasulullah minum berdiri itu agar menunjukkan itu boleh, tapi jangan sering-sering. Kalau ngikutin sunnah, duduk. Nah, kalau makan, Ibnu Abbas ditanya, gimana kalau makan? Kalau berdiri saja kurang baik, apalagi makan. Kenapa? Karena makan membutuhkan durasi yang lebih panjang. Gimana rupa kita makan berdiri itu? Makanya kadang kita kalau ada undang bapak ibu yang biasa diundang ke hotel, ya, ada standing party. Coba, saya nyari kursi juga pusing, nggak ada kursi. Namanya standing party. Standing itu berdiri, yang berdiri memang, waduh susah. Mau jongkok lain rupanya, gitu kan, gimana? Saya kan bapak ibu sekarang pergi ke mall, pergi ke Islamic Center. Ada dua, ada ruangan bilik untuk buang air. Ada yang berdiri kan, urinoir itu berdiri. Saya nggak pernah saya pakai itu. Lebih baik saya ngantri. Nggak nyaman betul. Mohon maaf dia kalau buang air berdiri. Wah, satu dia mercik kemana-mana, dia najasa. Ini kan budaya Eropa, ini budaya Barat, dibawa ke sini. Keren rupanya, udahlah kelihatan, nengok kanan kelihatan, nengok kiri kelihatan. Nggak akan betah. Orang-orang tradisional kayak kita, orang-orang yang memegang paham agama dan adat ketimuran akan lebih baik jongkok masuk kamar mandi, antri deh gitu, daripada kita berdiri. Sama ketika kayak tadi standing party, konsepnya nyari kursi nggak ada, mau jongkok duduk malu, keluar akhirnya baru kita cari tangga duduk di situ. Nggak nyaman. Bagi orang yang sudah terbiasa makannya duduk, ya kalau berdiri minum masih lah oke. Tapi kalau duduk nih, kalau makan ini, waduh, kayaknya harus dah kita duduk. Apalagi kita di dunia pendidikan ya, berarti ya itu sangat kita tekankan, duduk nak, duduk nak, duduk nak. Nah, jadi pernahnya Rasulullah makan, minum berdiri itu agar jangan disangka kalau berdiri minum itu haram. Itu bijaksananya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah tidak sholat tarawih ditunggu sama sahabat-sahabatnya, padahal Rasulullah sholat tarawih di rumah, ditunggu di malam kelima Ramadan pertama. Rasulullah sengaja nggak keluar, ditunggu. Akhirnya diperintahkan sahabatnya ngasih tahu, ya Abu Bakar aja jadi imam. Ketika besoknya ditanya kenapa nggak keluar, saya khawatir kalau saya terus-terusan imamin tarawih disangka oleh umatku sholat tarawih itu wajib. Itu bijaksananya Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh ya pasti sengaja ada hikmahnya kenapa berdiri, tapi jangan sering-sering kalau minum. Ya banyak secara medis juga kurang baik. Jadi intinya ya kita kita duduk. Kalau emang nggak terpaksa ada ya berdiri. Tapi makan ya ini tentu akan lebih keras larangannya karena kata Ibnu Abbas waktunya lebih lama dan tidak sopan. Gimana? Ya adabnya susah juga, gimana kita mau. Ya jadi kalau Rasulullah SAW idan ta'ala ahadukum fal yabda bil yamin. Kalau ada yang pakai sandal mulai pakai yang kanan. Wa idza nada fal yabda bis shimal. Kalau lepaskan yang kiri dulu. Ya. Wal takunil yumna awwaluha tun'al wa akhiruhuma tunza. Jadikan yang kanan itu paling pertama ketika pakai dan paling akhir ketika melepas. Sekarang saya praktekkan kalau kita masuk masjid. Masjid sunahnya kaki kanan. Nah, coba dipraktekkan. Misalnya saya mohon izin berdiri. Kita ngelepas nih. Pertama kalau ngelepas apa tadi? Kiri ya. Kalau Bapak Ibu ngelepas kiri langsung masuk masjid, berarti kaki apa yang masuk?
Nah, itu. Nah, kalau begitu caranya kurang tepat. Caranya lepas, taruh di sandalnya. Paham ya? Kalau kita ngelepas langsung masuk masjid, berarti kaki kiri yang masuk. Caranya ngelepas, ngikutin sunnah, taruh di atas sandalnya, lepas yang kanan masuk masjid. Nah, gitu baru. Paham ya maksudnya? Nah, jadi Bapak Ibu boleh dipraktekkan. Soalnya lama kita berpikir tuh dulu pernah debat sama gimana? Sunnahnya masuk kanan, tapi ketika ngelepas kiri dulu nih. Akhirnya dicari cara gimana? Oh ya udah turunkan yang kiri dulu, nanti pakai yang kanan. Gitu. Sama ketika keluar nanti. Kalau keluar sunnah masjid apa? Kiri. Kalau keluar kiri nih, ya kiri keluar nih. Kanannya langsung, kirinya jangan langsung pakai, tapi tumpangkan dulu di atas sandal, kanannya langsung slup. Nah, kalau masuk masjid ke kamar mandi bedanya ya kalau keluarnya kanan, masuknya kiri. Dan Bapak Ibu kalau punya kamar mandi di rumah, di dalam atau di luar, ya kalau bisa pakai sandal, ini saran. Ya sandal. Kalau bisa ada sandal dalam khusus kamar mandi gitu loh. Jadi ada nanti keluar ini, ya udah pakai ini. Penting kamar mandinya itu kalau bisa ada sandal di kamar mandinya. Di kamar mandinya bukan dulu. Jadi ketika keluar ya keluar sedikit selangkah dua langkah nggak apa-apa. Tetapi intinya ketika masuk Baitul Khala itu memang nah di situ nanti bisa licin ya bisa kuman. Jadi silahkan di ini kan ya apa namanya disiapkan khusus untuk situ, bukan nanti dipakai dalam rumah lagi enggak. Saya apa namanya belum ini, cuma ini anjuran saja karena sifatnya untuk kebersihan, tapi ini khusus untuk itu ya, khusus untuk sandal kamar mandi. Dan cari kalau bisa yang bawahnya itu enggak, kalau udah eles itu ya malah jatuh gitu. Jadi dibuat ya yang cari jenis sandal yang ada khusus untuk kamar mandi. Kalau dia agak eles disayat-sayat bawahnya biar keset gitu lah. Jadi kalau udah eles sekali ya ganti gitu saja kan, enggak seberapa kalau harga sandal. Jadi kaki kanan ya itu apa namanya untuk sandal menyandal. Kalau Rasulullah SAW la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Tidak dan janganlah seseorang itu berjalan di atas satu sandal. Sandalnya putus, sandalnya hilang. Pakai sandal satu itu tidak boleh. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Buka dua-duanya atau pakai dua-duanya. Jangan satu kanan pakai kiri ndak, kiri pakai kanan ndak. Pilihannya kata Rasulullah kalau ada dua pakai dua, kalau rusak hilang lepas, tenteng ya. Masukkan kresek bawa. Jangan dipakai. Ini adab. Kenapa? Karena di riwayat yang lain setan itu kalau pakai alas kaki satu. Nah, ini yang bedakan kita. Dalam banyak hadis di setan itu makan tangan kiri, pakai alas kaki satu. Agar kita menyelisihi dan tidak sama dengan setan, Rasulullah ngasih sunnah, ngasih tuntunan. Kalau kita makan tangan kanan biar nggak sama kayak setan. Setan pakai alas kaki satu, nggak usah tanya saya mereknya apa, belinya di mana nggak tahu. Hadisnya cuma nyebut setan tuh pakai alas kaki satu, sandal kah, sepatu, boot kah, saya nggak tahu. Pokoknya satu agar tidak sama, gitu. Ya jadi orang Yahudi itu hari istimewanya hari Sabtu, Nasrani hari Minggu. Ya Santo Domingo, minggu jadi masuk ke Indonesia. Kita biasa nyebut Ahad. Saya nggak pernah ngomong ke anak-anak tuh Minggu, Ahad bilang biar terbiasa. Umat Islam hari ininya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu beda-beda gitu. Agar tidak sama, diselisih selalu dibuat berbeda sama Rasulullah biar tidak sama. Karena menyerupai dengan niat sengaja mengagumi mereka ini bisa jatuh kepada kemusyrikan kecil itu. Jadi apa namanya silahkan dipahami bahwasanya kalau kita
pegat, putus, hilang gitu ya. Ya udah copot aja lebih baik. Iya, boleh. Ini kan kaitannya dengan kehidupan masyarakat, praktek-praktek keseharian. Kalau kita berjalan kan sunnah didahulukan kanan, kan? Tapi kalau gerak jalan itu selalu kiri ke kanan, Pak. Nah ini kemungkinan menurut logika saya. Jadi yang ngajar orang gerak jalan dulu itu kan orang non Muslim kemungkinannya. Nah, tapi sekarang dari Islam bagaimana pandang kita seperti tadi? Jadi kita tidak mengamalkan sunnah lagi. Makasih, bagus Pak Haji nih. Detail Pak Haji nih. Nih dengar ya. Nah baik. Kalau saya Pak Haji, saya pernah juga mikirnya begitu. Saya mulai dari acara pernikahan deh. Saya mulai dari acara pernikahan. Bapak Ibu pernah nggak sadar nggak kalau kita foto dengan mempelai? Sering sekali saya dapatkan di mana-mana. Kita memoto dengan mempelai. Kita yang laki disuruh sampingnya mempelai perempuan, pasangan kita, istri kita disuruh berdiri sampingnya mempelai yang laki. Sadar nggak itu? Sering banget fotografer tuh silang. Padahal laki sama laki, perempuan lebih afdol, lebih maslahat, lebih menenangkan. Kenapa harus silang? Sering sekali itu Pak. Ini apa ada yang salah dalam budaya ini? Suruh silang gitu loh. Pasangan yang foto sama pasangan yang akan difoto, kita tamu tuh sering. Coba Bapak lihat, sering. Akhirnya mulai agak berubah karena orang yang itu nggak mau diatur lah. Akhirnya lah nih. Sekarang kalau masalah gerak jalan, saya niatnya gini Pak. Niatnya tangannya yang saya lihat. Ngamalkan sunnahnya yaudah tangannya yang saya anggap kanan. Ya itu saya anggap kanan kan. Gerak jalan kan silang nih. Kiri maju, tangan kanan maju nih. Saya niat saya ya Allah. Nih kanannya yang saya niatin nih pertama nih, nah gitu aja deh, ya. Jadi karena mau dirubah susah juga nih. Ini aturan internasional, orang masuk ke polisian begitu, apa-apanya masuk ke. Jadi kita niatinnya ya udah Bismillah ya. Jadi tangannya yang diniatkan. Kita kalah-kalan saja ini. Jadi jangan sampai kita mau mereka mau buat acara begitu. Saya wallahu alam siapakah dulu pencetusnya. Tapi kalau kebetulan sama kayak kantor bupati ya, kantor bupati. Tapi ini nggak ada hukumnya. Bapak Ibu yang pernah ke kantor bupati, saya kok lari atau jalan seringnya. Orang-orang tuh semuanya itu arah mata jam. Dari sini masuk sini kan. Nah, saya sana. Kenapa ngelawan arah? Saya niatkan tawaf. Jadi saya tuh selalu ngelawan arah kalau di kantor bupati itu. Lurus baru belok kayak ngeliling Ka'bah. Mereka kan dapat langsung kiri nih, jadi kayak mata jam, kayak jam, tak dari kiri ke kanan. Saya dari kanan ke kiri. Akan sesuatu biar nyaman, tenang. Jadi ya dan kalaupun itu terpaksa dikatakan itu tidak mengamalkan sunnah ya nggak masalah gitu ya. Kan ada sunnah-sunnah yang lain yang bisa kita lakukan. Tapi niatin aja kanan selesai sudah. Gitu aja ya. Diakalin aja aja. Jadi karena begini ya Pak Ibu ya, kita ketika membasuh segala sesuatu. Ya, ketika kita bilang yang kanan ya kanan. Tapi membasuh yang kiri, kadang bingung yang basuh yang kanan atau kiri. Ya, daripada kita berdebat tidak kita cari yang nyamannya kita seperti apa. Ya, jadi ini untuk masalah sandal, untuk masalah jangan menggunakan sandal sebelah. Karena ada hikmahnya. Satu, kenapa kita tidak diperkenankan pakai satu untuk menghormati kaki, takriman lirijal, menghormati kaki. Yang kedua untuk tanzih, untuk pensucian, untuk kebersihan, nazofah. Ya, jangan dikira kaki ini nanti tidak iri, yang satunya kena duri, yang satunya selamat. Ya biar dilepas saja dua-duanya ya. Jadi zinah itu artinya perhiasan. Gagah orang tuh kalau pakai dua-duanya. Atau tidak sama sekali nggak apa-apa. Toh juga sebentar. Tapi kalau cuma satu, saya rasa lebih baik kita amalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, kalau Rasulullah SAW la yanzurullah ila man jarra taubahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hambanya kelak di hari kiamat
yang menjulurkan pakaiannya, ya dalam bahasanya itu isbal, dengan sombong, dengan angkuh. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ini kan As-Siddiq radhiyallahu anhu ini berbeda dengan Umar bin Khattab perawakannya. Umar bin Khattab itu kalau naik kuda perang besar. Kita lihat kudanya Pak Prabowo tuh ya, lihat cari di YouTube, besar. Umar tuh kemungkinan kalau naik gitu, di riwayat hadis dikatakan kalau Umar naik kuda perang itu kakinya hampir nyentuh tanah. Itu Umar, tinggi, besar, gagah, makanya juara hampir dia ngentol hampir kena tanah. Tapi kalau Abu Bakar Siddiq itu kaya tapi ceking, kurus, sehingga kalau pakai izar, pakai sarung itu sering melorot, kedodoran. Suatu ketika jalanlah Sayyidina Abu Bakar itu dengan jarro thawbahu. Jadi sarungnya itu di bawah mata kaki, nyaris sentuh tanah. Ditegur, ditanya sama sahabat, bukankah Rasulullah manjar thawbahu yahwiyala? Orang yang ini tidak mau dipandang sama Allah. Akhirnya mengadulah Abu Bakar, oh kamu itu tidak sombong. Jadi penekanannya adalah orang yang menjulurkan pakaian dalam keadaan sombongnya ini. Tapi ada teman-teman kita juga saking menjaga, ya udah dipanjangkan, diniatkan, ditinggikan biar enggak ini. Tapi kalau dengan begitu sombong malah menyalahkan yang lain, jangan-jangan dia yang enggak mau dilihat sama Allah. Jadi ini masalah hati ya, masalah hati. Kita tidak bisa paksa orang semua buat celana, pakai sarung, pakai jubah tuh di atas mata kaki sebetis semuanya. Jangan, ya kita nggak bisa tahu hati orang. Ya cukup hadis ini dipahami sebagai khuyalanya, bahwasanya khuyal itu orang yang menjulurkan pakaian isbal itu dalam keadaan sombong. Itu saja. Tidak usah kita berdebat. Ya sombong itu jangan-jangan saking ya kita merasa diri kita paling baik, menyalahkan orang, itu jatuhnya juga sombong. Nah, jadi dipahami kalimat isbal. Pakaian yang bagaimana maksudnya? Bebas, mau sarung, mau jubah, mau ini, celana di bawah. Jadi Allah itu tidak mau melihat hambanya yang menjulurkan pakaiannya, kainnya, bajunya, jubahnya di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Sombongnya yang diinikan ya. Kita nggak bisa paksa orang ya. Kalau di atas mata kaki malah bagus. Tapi kan nggak bisa kita paksa semua orang seperti itu, gitu maksud saya. Sunnahnya di atas sunnah. Pakai celana panjang. Karena kan orang ada naim juga gitu. Ya dilipat. Kalau kita biarkan aja begitu saja. Nggak apa. Makanya saya bilang yang jadi fokusnya adalah rasa sombongnya itu. Jangan kita memahami ini bahwasanya wah setiap yang pakai celana, pakai sarung, pakai jubah di bawah mata kaki sombong. Kita ini jangan mengambil perannya Tuhan. Jangan jadi pengadil ya. Jadi intinya kita jangan sampai sombongnya. Tapi emang ada hikmahnya kenapa di atas mata kaki satu biar najasah. Karena kita misalnya ke kamar mandi tahu percikan air itu. Bapak Ibu ada yang mengamalkan nggak kalau kamar mandi misalnya memungkinkan untuk buka celana, misalnya buang air kecil, bagus. Buang air kecil saja buka celana, bagus. Makanya paling enak pakai sarung. Kalau pakai sarung tuh dikekes selesai sudah itu. Yang repot pakai celana, repis, malas bukanya kan. Ujung-ujungnya berdiri. Nah, tidak sunnah tapi tidak dosa. Tapi karena keadaan malas ribet bukanya dan sebagainya, akhirnya berdiri. Tapi kalau bisa jangan di urinoir itu. Urinoir yang tahu kan? Yang kayak di mall-mall tuh. Karena itu kan mercik gitu. Siapa ya? Susah sekali memang. Mesti kena, geser kanan ada orang, geser kiri, dia saling intip, dia saling lihat. Jadi memang susah. Jadi nyamannya bagaimana? Jadi jangan sampai kita itu suka mengadili. Hadis ini jangan dipakai untuk mengadili setiap orang. Sombong. Jangan begitu. Ya. Jadi tidak bisa semua orang dipaksa di atas mata kaki. Tidak bisa. Ada yang lebih nyaman pas mata kaki ada bawah. Nah, yang nggak boleh. Tapi ini hanya untuk laki, ibu-ibu nggih. Ini hadis untuk
laki. Kalau perempuan memang ketika sholat ya tertutup. Ya, kalau perempuan memang harus tertutup semuanya mata. Ini ketika laki, ketika sholat, ketika jalan, memang sunnahnya di atas mata kaki. Ya, jadi kalau yang laki silahkan. Rasulullah bahkan ada di riwayat yang lain dikatakan di pertengahan, hampir pertengahan betis Rasulullah, saking naiknya. Tapi ada kalanya juga Rasulullah pakai yang agak panjang, tapi tidak sampai di bawah. Yang ditakutkan tuh kalau nanti di bawah mata kaki sombong, terus kena najis, nanti berlebih-lebihan itu, biar nggak ngeros-ngeros. Ya, ngeros ini yang ditakutkan. Ya, gimana? Kalau untuk sholat ya, karena bawahnya ini kan bersih, ya, yang penting jangan sampai dia kena sama lantai begitu. Jingkrak apa sih namanya? yang jingkrak Sampai sini. Sampai sini dia. Di bawah lutut dia. Ya. Tapi yang mana yang benar sih? Ya. Kalau bicara aurat laki itu adalah lutut di bawah sedikit sampai pusar ke atas sedikit. Ini auratnya laki. Ya. Pada itu sholat asal sudah nutup itu dan ketika semua gerakan dilakukan tidak berubah, sah sholatnya. Kalau bicara sah, tapi ada cara standar pantas enggak? Pakai kaos dalam sholat, pakai celana pendek yang sebetis sholat, sah. Tapi ya masa kita menghadap Allah begitu? Kalau bisa lebih baik. Nah kalau bicara ini mereka sebetis, kalau sebetis sah, nggak masalah, sah kalau sebetis itu. Tapi kan orang melihatnya juga bagaimana? Jadi kita yang nyaman sudah agak panjang ini normal saja. Karena ini juga bersih lantai, ya. Toh juga nggak ngeros gitu. Misalnya begini, saya kalau motong misalnya jubah nih, ya segini jubah saya. Artinya tidak sampai kena, tidak sampai menjulur ke lantai, ya tidak juga sebegini begitu. Ya agak risih aja rasanya kalau gimana kita mau misalnya segini nih, waduh. Ya. Jadi yang normal-normal saja lah. Ya, jadi jangan sampai hal-hal semacam ini memberatkan kita. Tapi ingat, kalau ada orang seperti itu jangan ditunjuk, jangan diapain. Yang lebih dari itu bawah juga jangan dimarahi. Karena memang Masya Allah ya, cukuplah pelajaran penjual teh itu. Ya, cukuplah yang gitu-gitu tuh jadi pelajaran gitu. Jadi lisan itu apa Ibu? Lisan itu mampu menembus apa yang tidak mampu ditembus oleh jarum. Jarum itu bisa nembus, bisa nyuntik, bisa ini. Tapi untuk masuk ke relung jiwa, ke dalam kalbu terdalam, untuk memori yang berkepanjangan tuh kadang jarum nggak mampu. Tapi lisan kita bisa mengoyak-ngoyak perasaan orang. Ya. Jadi mengatakan kata-kata yang kurang baik, walaupun kadang katanya bercanda. Jadi kita kan nggak bisa kan menormalisasi bercanda. Ngolong-ngolong orang ternyata, saya bercanda kok. Meskipun sudah permintaan maaf dan sebagainya. Jadi memang kita hati-hati sama lisan kita. Bapak Ibu yang nggak tahu kasus es teh, tahu ya kasus es teh ya? Jadi yang begitu-begitu itu pelajaran buat kita yang nonton tuh. Ya semoga pelakunya berubah jadi lebih baik. Yang ini juga, yang korbannya nampaknya lagi ditinggikan derajatnya sama Allah nih. Ya banyak orang yang bantu, banyak orang yang peduli, simpati, akhirnya dibantu oleh banyak pihak. Ya. Selanjutnya satu hadis lagi boleh nih? Satu lagi ya. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi shimalihi. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimali wa yashrabu bi shimali." Kalau kamu makan hendaklah makan tangan kanan, kalau minum hendaklah minum dengan tangan kanan. Ketahuilah kata Rasulullah, karena setan itu minum dan makan menggunakan tangan kiri. Bagaimana kalau kita kebot, kita kidal? Dalam Islam yang dibolehkan untuk yang tangan kiri hanya nulis.
nulis itu populasi orang yang hebat kita itu 10% di dunia, 90% tangan kanan. Megang raket. Cuma makanya setang motor itu gasnya di mana? Di kanan. Yang hebat harus mengadaptasi, itu dia modif pindah ke kiri, saya nggak tahu tuh. Tapi kalau untuk urusan makan, kanan makan, buang air ceboknya kiri, itu. Tapi kalau nulis silahkan. Karena kalau kita makan pakai tangan kiri, itu diserupakan oleh Rasulullah itu apa? Pengikutnya setan, mirip setan. Karena setan makan minumnya tangan kiri. Kecuali kita naudzubillah yang kanan kecelakaan nih, digip tidak bisa bergerak, ya udah kiri. Nah, keadaan ini. Bahkan misalnya kita sakit pun, misalnya kiri diperban, sebisa mungkin kasih isyarat, kasih ini, bantu dia seakan-akan kita tuh maunya kanan. Jadi jangan menyerah, padahal bisa ngangkat nih tapi agak sakit, kita kiri aja. Bantu kayak kanan untuk kasih isyarat, ya Allah saya ini mau pakai kanan sebenarnya. Meskipun tanpa dikasih tahu, Allah Maha tahu. Tapi kasih isyarat untuk ini. Jadi jangan kita enjoy makan, minum dengan tangan kiri. Cebok misalnya kita cebok harus pakai tangan kanan. Wah ini enggak beres ini. Jadi jangan sampai diputer-puter nih. Kalau nulis terserah, ya nulis terserah. Salaman juga kita kan tangan kanan. Gimana mau tangan kiri? Kerja gimana sih? Megang cepang tangan kiri gitu, malu tangan kiri, nggak apa-apa, nggak masalah itu, nggak masalah. Jadi yang pakai anjuran itu kalau kita pakai baju masuk tangan kanan, keluar tangan kiri, ngelepas tangan kiri, kanan. Sandal ya masuk rumah, masuk ke masjid, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk maku ya silahkan, ya nulis silahkan, boleh. Salah menunjuk, Nunjuk. Terakhir ya. Kawire bukan? Dia pakai tangan kiri, bukan kita. Nah, apakah itu termasuk boleh atau menempatkan tangan dengan adat atau dengan sunnah? Ya, ini lebih kepada adab ya. Jadi begini, pantasnya orang. Pernah ada seorang ulama terkemuka Indonesia dari Cirebon dapat pertanyaan, Buya, saya salut pendapatnya Buya, bagus, keren. Tapi mohon maaf kalau kami, tradisi kami di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kalau kita nunjuk-nunjuk pakai tangan kiri, itu nggak disadu, nggak didengar. Ya, ini bukan anjuran agama, tapi memang pantasnya tangan kanan. Jadi kiri itu lebih kepada adat dan adab saja, adat ketimuran, adat Indonesia. Jadi kalau di Jawa tuh kita nunjuk begini. Pakai jempol, enggak begini. Soalnya bisa begini, dipersilahkan. Oh di sana, kayak bongkoin, ya. Jadi kita ingin mengkombinasikan, ya, bagaimana Islam memberikan tuntunan melalui Quran dan hadis, ya, sabda Rasulullah SAW. Bagaimana adat-adat yang sudah diciptakan oleh orang tua kita itu juga tetap lestari selama tidak bertentangan dengan agama. Jadi tangan kanan ini menunjuk, ya, angkat tangan, itu bagian daripada adab yang perlu dilestarikan karena itu bentuk penghormatan. Kita menghormati lawan bicara kita juga menghormati diri kita dengan berperilaku yang sopan. Itu aja ya. Jadi tangan kanan tuh angkat tangan, menunjuk itu bagian daripada, ya, adat. Tapi anjuran kotinya, tapi itu lebih enak dipandang, orang nggak tersinggung, ya, merasa dihormati dengan sewajarnya. Ya, kita cukupkan sampai hadis yang tadi. Setelah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.